barik alaihi wa ala alihi ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijulana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilma yakini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubati nasuhi taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamatin tunajir biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasulika li sadri tuyassiru li amri wa tarshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa wa iraqi ghayati bihim wa bil awliya'i tudrikuni bihim wa dzurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarin bihaqqihim wa syarrul lidhi syarrin min insi wa jinnati bifadlika basyirni bihusnil khawatimi wa birrahmati ilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wa malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. الفاتحة للداعي إلى الله سيدنا الوليد أحمد عبد الرحمن بن أحمد الصراف، ثم الفاتحة للشيخ سالم بن سمير أن الله يتغشاهما بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهما في الجنة، وأن الله ينفعنا بأسرارهما وأنوارهما وعلومهما ونفحاتهما في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita buka kitabnya, kitab Safinahnya. Kalau nggak salah terakhir 20. Sebab-sebab tayamum. Itu. 20. Tandanya yang belum diganti kan. Oke. Tayamum, sebab-sebab dibolehkan tayamum. Halaman 20 yang sebelah kiri ya.
Iya, sebelah kiri, sebelah kanan 21. Dan sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fid darini amin. Faslun asbabut tayammumi salasatun. Ya, asbabut tayammumi salasatun. Sebab-sebab ai jawazuhu, ya. Asbabu jawazit tayammum salasatun. Sebab-sebab dibolehkan seseorang bertayamum itu ada tiga. Salah satu itu tiga. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kondisinya di mana seseorang faqdul ma'i, tidak ada air. Nah, jadi sarana yang pertama kali digunakan buat kita bertoharoh, baik itu mandi wajib ataupun berwudu, nomor satu air. Nah, syarat seseorang boleh melakukan tayamum kalau enggak ada air. Nah, dalam kondisi enggak ada air, orang yang tadinya mau berwudu, seandainya enggak ada air, mau mandi janabah enggak ada air, maka dibolehkan baginya menggunakan tanah untuk bertayamum. Nah, dan sebagaimana yang udah dibahas sebelumnya, air apa aja yang boleh kita gunakan buat tayamum? Air apa aja yang boleh kita gunakan buat berwudu atau buat mandi janabah? Ada 7 macam di awal tuh. Nah, buka lagi tuh YouTube-nya ya enggak? Jangan lupa like, share, and subscribe, komen. Ya. Jadi apa namanya? Ada 7 macam air. Dalam matan Ghayah wa Taqrib disebutkan al-miyahu allati yajuzu bihat tadhiru sab'u miyahin. Air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7 macam air. Ya, jangan cuma bilang air di rumah habis, ya kan masih ada air yang lain, ya kan? Di rumah habis masih bisa nanya ke tetangga, minta, ya kan? Ada 7 macam air. Yang pertama, ma'us samai, air langit. Apa itu air langit? Ya. Air hujan maksudnya. Air langit itu air yang turun dari langit, air hujan. Wa ma'un nahri, air sungai. Nah, air kali, tapi yang bersih, jangan yang kotor buat wudu, ya kan? Makin kotor aja. Ya. Yang ketiga, ma'ul bahri, air laut. Yang keempat, ma'ul bi'ri, air sumur. Yang kelima, ma'ul aini, mata air terjun tuh, ya kan? Yang ke curug tuh, boleh tuh air curug buat wudu, ya. Jangan mandi doang di curug, sholat kagak, ya. Ma'ul aini. Yang keenam, ma'ul salji, air salju. Nah, di sini nggak ada salju. Yang ketujuh, wa ma'ul barodi, air embun. Nah, jadi tadi air hujan boleh dipakai buat mandi wajib dan berwudu, bertoharoh. Kemudian air yang kedua air sungai, yang ketiga air laut, yang keempat air sumur, yang kelima mata air, yang keenam air salju, yang terakhir air embun. Nah, jadi ada 7. Jadi air yang nggak ada tuh semua itu nggak ada. Dan kudu dicari dulu, syaratnya dicari. Nah, itu dia. Dan di zaman sekarang banyak juga air-air dalam kemasan. Nih, air aqua. Bukan aqua sih. Kali itu nyebutnya aqua aja, udah beli aqua gitu. Air mineral. Ada yang di botol, ada yang di gelas. Nah, itu boleh nggak buat wudu? Boleh. Asalkan jangan kecampur. Jangan pakai campur kopi dulu buat wudu. Jangan. Nggak jadi wudu kagak, jadi ngopi. Nah, air yang dalam kemasan. Ada yang di botol. Nah, syaratnya adalah yang selanjutnya, dia kudu nyari dulu. Kudu berusahanya nyari. Seandainya dia nggak ada, seseorang misalkan lagi dalam perjalanan, ya. Apabila seseorang sedang dalam perjalanan, cari dulu tuh bekal-bekal kali di tas ada air. Jangan bilang mau sholat nih, wah air nggak ada, yuk tayamum. Katanya di tas ada air, dilupa. Cari dulu, kali di tasnya ada, atau teman yang dibawa punya air. Cari dulu ke tempat yang ada air. Bila udah diusahain dengan berbagai cara, tapi dia kok nggak dapet, nah baru dia dibolehkan untuk bertayamum. Dalilnya adalah dari sahabat Imran bin Husain. Wa an Imran bin Husain yang qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kita pernah nih lagi melakukan safar, kata sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi safar. Begitu safar, wa shalla bin nas. Ini Rasul sholat bareng sahabat yang lain. Fa idza huwa birajulin mu'tazilin. Tiba-tiba ada satu orang, dia nggak ikut sholat, enggak, gitu ya. Yang lain jamaah dia kagak ikut sholat. Faqala, Rasul tanya, ma mana'aka an tusalliya? Apa yang mencegahmu kok nggak ikut sholat berjamaah?
gak ikut bareng sholat. Si orang yang tadi bilang, yang gak ikut sholat jamaah, faqala, beliau jawab, asobatni janabatun walamaan. Saya terkena janabah, habis berhubungan maksudnya ya. Tadi pas sholat udah berhubungan, kena janabah, intinya kena janabah. Nggak ada air. Kata Rasulullah SAW, dijawab, alaika bis sa'id fa innahu yakfika. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi kata Rasul, dah cukup ente tayamum dah, itu udah cukup biar bisa kita sholat. Nah tuh, jadi bertayamum. Ini yang pertama. Kemudian kalau nggak ada air tadi ya, diusahain dulu, ingat cari dulu. Falam tajidu ma'an fatayamamu. Ayatnya itu begitu. Kalau ente nggak dapet air, baru bertayamum. Saya tanya, kalau orang dapat apa yang kagak, ayatnya kan bunyinya begini, falam tajidu ma'an, jika kamu tidak mendapati air. Kira-kira kalau kita dibilang begitu, kita udah nyari atau belum? Nyari dulu. Kalau nggak dapat baru tayamum. Jadi jangan cuma rumah nggak ada air, udah selesai tayamum, udah tempel-tempel, kepok-kepok, ya selesai, nggak bisa. Harus dicari dulu, bertayamum. Kalau semuanya udah nggak ada, air yang tadi udah nggak ada lagi air, dicari udah nggak bisa, udah harus dia bertayamum. Kemudian yang kedua adalah diantara sebab seseorang boleh bertayamum, yang kedua adalah wal maradu. Apa itu marad? Sakit. Enggak. Dan sakit. Karena apabila contoh gini, ada orang berobat ke dokter. Begitu berobat, dia kata dokter gini, ente jangan kena air dulu dah. Kalau kena air sakitnya makin parah. Satu. Kalau ente kena air, kena penyakit baru. Enggak. Atau yang ketiga, dengan sebab air kok sembuhnya makin lama. Jadi satu, kalau seandainya dia kena air, kata ini dokter yang ahli udah bilang begini, ente jangan kena air. Kalau kena air, kena penyakit yang lain nih, nambah, jangan dah kena air. Atau yang kedua, ente kalau kena air nambah parah penyakit, nah jangan. Yang ketiga, atau seandainya dia kena air, sembuhnya makin lama. Maka kalau udah dikate begini ame dokter yang ahlinya, jangan pakai air dah, kan gitu. Di sini ada satu kisah, mungkin kalau dibilang lucu juga nggak lucu, tapi kasihan nih, jadi korban gara-gara pakai air. Ya, jadi tidak boleh terkena air itu karena ditakutkan akan semakin tadi, saking makin parah penyakitnya, atau tambah lama sembuhnya, atau tambah penyakit baru. Dalilnya adalah dari sahabat Jabir bin Abdullah, qala, beliau berkata, kharajna fi safarin. Kita pernah, keluar lagi safar lagi. Kejadiannya lagi safar. Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat kena batu. Entah ketimpe, intinya kepalanya kena batu. Fashajjahu fi ra'si. Nah, tuh batu kena di kepala, bikin luka di kepala. Summah talama. Begitu kena luka, dia mimpi basah. Ya kan? Istirahat mimpi. Fasa'ala ashabahu. Kemudian dia nanya teman-temannya nih. Kata ini orang tadi yang palanya kena batu, berdarah, udah luka. Dia nanya kan sahabatnya, ibarat kita yang lagi main nih. Jauh gitu deh, kagak ada air nih, ceritanya kagak ada air gitu. Atau ada air. Salah satu teman kita kena batu, lagi main ke curug kena batu tuh. Ketiban batu dari atas, kena batu. Begitu datang mau sholat kan dia nanya. Kata ini sahabat nanya begini. Hal tajiduna li rukhsatan lit tayammum? Apakah kalian punya sesuatu yang mana aku bisa gunakan untuk tayamum? Atau boleh nggak sih saya tayamum? Nah, ini kan bagus ya. Boleh nggak saya tayamum? Kenapa emang gitu? Pasnya bocor nih. Udah kena udah berdarah-darah. Boleh nggak saya tayamum? Kata sahabat ini, mana jidulakan rukhsah? Nggak boleh ente tayamum. Enggak. Udah pokoknya wajib ente pakai air. Wudhu gitu. Kan wudhu kenain kepala. Bener nggak? Wudhu kenain kepala. Wa anta taqdiru 'alal ma, kata temen yang tadi, kamu nih sanggup menggunakan air kan? Ya udah pakai aja air, gak usah pakai tayamuman gitu. Akhirnya fakta salah. Dia mandi. Dia mandi kan memang janabah, mandi. Siram batu pala, famata, mati dah. Jadi meninggal. Jadi sebenarnya itu boleh pakai tanah untuk bertayamum tadi, meskipun ada air, karena sebabnya adalah ini orang lagi sakit. Nah, kemudian falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sampai menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbar bidzalik, kita kasih tahu Rasul nih, Rasul tadi ada kejadian begini-begini,
ada sahabat kepalanya kena batu berdarah, terus dia nanya, boleh nggak nih saya tayamum? Ada yang jawab, jangan ente, mandi aja udah pakai air. Akhirnya begitu mandi meninggal ya Rasul, gimana itu? Kata Rasul, qataluhu, mereka telah membunuhnya. Masya Allah nih gara-gara kagak ngaji nih. Qatalahumullah, kata Rasul, semoga Allah membunuh mereka, gitu yang tadi. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa ente kagak nanya dulu kalau kagak tahu? Nah, itu ya. Kenapa kagak nanya dulu? Asal jawab-jawab aja orang, gitu kan? Nah, kalau nggak tahu tanya. Ala masa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa kok mereka nggak tanya dulu kalau nggak tahu? Fa inna ma syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obatnya orang yang nggak tahu tanya. Ya. Nggak tahu tanya. Inna makana yakfihi an yatayammama, atau kata Rasul, sebenarnya udah cukup buat dia tayamum, udah cukup nggak usah pakai mandi. Tuh. Hatta mandi janabah. Kalau seandainya orang habis berhubungan atau tadi ya, mimpi basah, tapi dia ada luka yang dengan luka tadi, kok kalau kena air makin parah atau bisa membahayakan dirinya, maka dia nggak perlu mandi janabah, tapi dia menggunakan tanah untuk bertayamum. Nah itu ya. Yang ketiga adalah air dibutuhkan untuk memberi minum hayawanun muhtaram wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram, dan butuhnya akan air ya karena kehausannya hewan-hewan yang muhtaram. Maksud di sini adalah bukan hewan tapi makhluk hidup yang dimuliakan Allah yang nggak boleh dibunuh ya, yang nggak boleh dibunuh. Nah kemudian ghairul muhtaram, siapa yang nggak boleh dibunuh? Nah, kalau sini ada yang boleh dibunuh, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Kita di sini nggak terlalu bahas panjang. Di antaranya nih, tarikus sholah, orang yang sengaja ninggalin sholat. Itu kalau hukumnya hukum Islam tuh, orang sengaja gitu ninggalin sholat, sengaja gitu meninggalkan sholat, maka harus pada akhirnya diminta untuk bertaubat dan harus wajib ngerjain sholat. Apalagi tahu dan dah sadar gitu, sampai terus diminta taubat, istitabah namanya. Nah, atau orang-orang begitu nanti dalam hukumnya dengan syarat-syarat tertentu dia boleh dibunuh karena tadi dia ngerjain sholat. Atau wazanil muhsan, orang yang berzina kemudian dia udah menikah, udah punya suami, udah punya bini, masih zina, berat dah tuh ya, berat dosanya, berat. Udah punya nyari yang lain, nah kan repotnya, kan udah punya sama juga masih cari yang lain, ya kan. Kemudian wal murtad, orang yang murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam, ya, keluar dari agama Islam. Nah, gitu. Terus yang selanjutnya wal kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang memerangi muslimin. Itu kafir harbi. Mereka tuh ghair muhtar, boleh nggak dibunuh? Kita diperangin boleh nggak? Boleh, ya kan? Boleh berjihad di jalan Allah. Perang, ya. Sekarang mungkin di mana? Kalau sekarang Palestina tuh. Israel Palestina, insyaallah. Wal kalbul akur, yang ke-5, anjing galak. Masya Allah, anjing galak yang suka melukai atau membahayakan, maka dia boleh dibunuh. Yang terakhir babi. Wal khinzir, maka hewan-hewan ini bukan hewan yang nggak boleh dibunuh, tapi boleh dibunuh. Bahkan ada hewan yang disunahkan dibunuh. Apa tadi tuh? Anjing galak, terus babi, cicak. Nah, sunnah tuh dibunuh. Tapi kalau bisa sekali keplok langsung mati. Kalau bisa, pahalanya makin matinya cepat makin bagus, makin gede. Ya, jadi kalau bunuh cicak, dia cicak semakin cepat matinya semakin gede pahalanya. Sekali teplok, misalkan nih pahala 100 nih, atau 10, sekali teplok mati, 10 dapat deh. 2 kali teplok kan kurang tuh. Ya enggak? 3 kali teplok kurang lagi. Ya enggak? Tikus juga sama, tikus tuh sunnah dibunuh tikus, enggak? Hewan tikus, kalau ada tikus bunuh aja. Ya enggak? Ular. Nggak sunnah. Ya, ular yang membahayakan ya. Hati-hati itu. Hewan-hewan yang dapat membahayakan. Nah, kalau di sini disebutin cuman ada 3 sebabnya tadi ya. Sebab-sebab orang dibolehkan tayamum. Yang pertama nggak ada air. Syaratnya udah dicari dulu. Dicari kok nggak ada, kesono kemarin nggak ada, maka dia boleh bertayamum. Tadi air ada 7 macam. Air apa yang pertama? Air hujan. Kemudian air laut, air sungai. 4 sumur. 5 mata air, bukan air mata, mata air. Ya, bukan air mata, beda lagi. Mata air. Yang ke-6 salju. Yang ke-7 embun. Nah tuh inget tuh, kali seandainya kita mau
lagi main kemana ke puncak gitu ya, air di villa nggak ada, ada embun di taman, boleh nggak wudhu? Boleh, tapi jangan pakai semuanya, jangan. Yang wajibnya aja dah, bagi-bagi temennya, nggak dihabisin sendirian doang lah, temennya nggak kebagian embunnya. Nah, kemudian yang kedua, sakit yang kalau apabila dia terkena air, satu, nambah penyakit baru, dua, makin parah penyakitnya, yang ketiga, apa yang ketiga, semakin memperlambat kesembuhannya, atau yang keempat tadi lebih parah lagi, mati ya, mati. Suruh jangan pakai air, pakai air, mati lah ya kan? Yang terakhir, apabila air tersebut dibutuhkan oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain yang 6 tadi, maka semua boleh. Seandainya gini, kita lagi berjalan, lagi safar bareng teman, tiba-tiba dengaran waktu azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk datu zuhur, tiba-tiba nggak ada air sama sekali. Di kantong kita, di tas kita ada air segelas, ya, air mineral segelas. Ini kalau kita gagal minum, sekiranya kita gagal minum, bisa bahaya nih, ya, bisa mungkin tadi membahayakan di diri. Ini air buat minum atau buat wudhu? Nah, wudhu, minum apa wudhu? Buat minum. Karena kalau nggak ada air masih bisa tayamum. Tapi kalau air udah dipakai buat minum, nah, membahayakan diri, jangan. Apalagi dicarinya tadi harus ke tempatnya lama, jauh, waktu sholat keburu habis, minum nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi boleh kayak gitu ya. Pakai aja buat minum, utamain minum. Kalau kata orang ada yang bilang ketimbang kita sholat mikirin minum ya, kita minum aja dan sholat pakai tanah ya. Boleh kan, boleh tayamum ya. Masih ada solusi gitu. Kecuali kan repot kalau orang nggak minum tiba-tiba mati, mau gimana ya udah. Dia mati kagak sholat, ya nggak ada pot banget udah. Akhir-akhir lagi. Nah itu makanya kalau orang lagi safar, siapin dalam perjalanan kali air tuh bawa. Ya. Selain kita niatnya buat minum, biar dapat pahala lebih, buat buat wudhu. Syukur-syukur buat wudhu tuh. Kalau bisa dari rumah jalan mau kemana-mana udah wudhu dulu, cakep tuh. Orang kalau udah dari rumah udah wudhu, jaga tuh sama Allah, diiringin malaikat insya Allah tuh, sampai dia ke tempat mana pun dia sampai batal lagi wudhu lagi, enggak, batal lagi wudhu lagi, batal lagi wudhu lagi, batal lagi wudhu lagi, jaga terus. Karena kata Rasulullah SAW, la yuhafizu alal wudhu illal mu'min, tidaklah seseorang senantiasa menjaga wudhunya kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga wudhu lah. Kalau jaga wudhu aman, corona aman, ya enggak? Hidung bersih mulu. Masa hidung bersih kena penyakit gitu kali. Tangan kita bersih, wajah kita bersih, kaki kita bersih, semuanya tuh. Yang kedua, dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi wudhu apa aja enak. Tiba-tiba mau baca Quran, tinggal ambil. Mau sholat sunnah masuk masjid, nggak usah pakai wudhu dulu. Ya kan, orang lain komat masih pada wudhu, kita langsung masuk dapat jamaah. Kan enak gak? Enak tuh orang-orang yang berwudhu. Kalau di situ sebutin 3, ada lagi sebenarnya yang satu lagi di sini. Saya buat tambahan, sengaja saya bawa yang satu lagi kitabnya. Yang ketiga adalah apabila, yang keempat, suhu sangat dingin. Kalau kebangetan dingin, kalau kebangetan dingin. Di sini sebutin dalam kondisi yang teramat dingin dan menusuk tulang, maka menyentuh air untuk berwudhu adalah sebuah, ya rasanya nggak enak banget lah. Bahasa di sini siksaan, tersiksa dia. Saking dinginnya gitu kena air, kan jadi susah buat berwudhu. Kemudian bahkan bisa menimbulkan madarat yang nggak kecil. Maka apabila seseorang nggak mampu untuk memanaskan air, syaratnya tadi ya, kalau kita di puncak lagi dingin, kalau bisa kita nih wudhu nih pakai air dingin, nah kan ada kompor, ya, angetin dulu dah, angetin, jangan panas kagak wudhu lagi, ya kan? Ya, jadi kagak jadi wudhu lagi. Jadi kita angetin dulu airnya, sekiranya udah cukup, ya, buat kita bisa buat wudhu atau buat mandi janabah, baru kita pakai, jangan kepanasan, jangan. Nah, di beberapa tempat di muka bumi terkadang musim dingin bisa menjadi masalah tersendiri. Ini kabel ini. Nah, itu ya. Jadi tadi, asalkan kalaupun dia menempati di satu tempat atau satu wilayah kok airnya dingin banget, masak dulu dikit. Ya, masak dikit agar anget-anget kuku. Ya. Atau ya asal nggak dingin banget, menghilangkan dinginnya itu, baru digunakan untuk wudhu atau gunakan buat mandi janabah. Nah, itu insya Allah aman. Dalilnya mana? Nah, ini dia. Dalilnya adalah takrir. Takrir itu artinya ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis itu yang pertama, qaulun Nabi, perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis. Ada lewat qauli, perkataan Nabi. Yang kedua ada fi'li. Hadis itu ada yang bentuknya perbuatan Nabi, ya kan?
perbuatan Nabi. Nabi misalkan lagi melakukan sesuatu, sahabat lihat, oh ternyata begini caranya. Nah, Rasul nggak ngomong, nyontohin doang pakai perbuatan. Tuh namanya hadis juga tuh. Yang ketiga ada namanya hadis takriri. Takriri itu gini, ada sahabat melakukan sesuatu, amin Nabi diemin. Nggak Nabi, jangan begitu. Nah kalau Nabi suruh jangan berarti nggak boleh. Contoh, sahabat Bilal bin Robah, setiap habis wudhu, sholat sunnah, wudhu. Rasul larang nggak? Kagak. Malah Rasul nanya, ya Bilal tuh kok sendal ente udah kedengeran di surga kresek kresek sendal Bilal tuh kan gitu. Khas bunyinya. Kata Bilal, saya emang amalannya apaan? Rasul nanya ke Bilal, bukannya Rasul nggak tahu, biar sahabat yang lain tahu. Rasul udah tahu. Kata Bilal, amalan saya adalah salah satunya setiap saya selesai wudhu, saya sholat sunnah wudhu. Nah tuh amalannya. Tuh orang sering tadi gara-gara menjaga wudhu, sholat sunnah wudhu, Allah langsung jamin masuk surga. Ya, salah satunya sahabat Bilal. Nah ini ketetapannya dalilnya adalah nih terakhir, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bard, dari Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika beliau diutus pada perang Zatus Salasil, berkata, aku pernah mimpi basah di malam yang dingin banget. Mimpi basah malam dingin. Fa ashfaqtu, kemudian aku yakin sekali, ini tasaltu an ahlaka, seandainya saya mandi, wah repot dah, saya pasti celaka nih, bisa jadi meriang, jadi sakit dan lain sebagainya. Akhirnya fatayamamtu, akhirnya aku pun bertayamum. Summa sholaitu bi ashabi sholat subhi, kemudian aku sholat bersama teman-temanku, yaitu sholat subuh. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakaru dzalika lahu. Kemudian setelah kita menemui Rasul, kisah yang tadi itu, malam-malam dia mimpi gitu kan, di malam yang sangat dingin dia sholat dengan tayamum, akhirnya ketemu Rasul, ditanya ke Rasul, ya Amr, faqala, kata Rasul, ya Amr, wahai Amr, sholaita bi ashabika wa anta junubun. Wahai Amr, ente sholat bareng sahabat, ente lagi junub gitu kan, belum mandi tadi gitu, tapi dia udah tayamum. Fakultu zakartu qallallahu ta'ala. Nih sahabat langsung, saya ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah kepada kalian maha penyayang. Fatayamamtu, akhirnya saya tadi tayamum. Summa sholaitu, kemudian aku sholat. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yaqul syai'an. Rasul cuma nyengir doang. Rasul cuma senyum doang, nggak ngomong apa-apa. Nah ini dalilnya. Dan maksudnya tadi Rasul nggak larang, Rasul nggak cegah, Rasul diemin aja. Rasul cuma nyengir, ketawa, dan udah selesai akhirnya. Nah itulah bentuk takrir namanya, ketetapan dari sahabat, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu tadi penyebabnya ada 4, nambah 1. Kalau nggak ada air, faqdul ma. Yang kedua, seandainya sakit, ya. Yang ketiga, ada orang-orang yang membutuhkan air, ya. Yang keempat, cuacanya lagi dingin banget atau ekstrim lah, ya. Nggak bisa kita kalau kena air malah kita bahaya. Dalilnya tadi, wala taqtulu anfusakum, jangan engkau bunuh diri kalian sendiri, jangan membahayakan diri sendiri. Tapi dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji disebutin, kalau orang dengan cara kayak gini, karena cuma sebab dingin, dia wajib qadha. Dia wajib qadha sholatnya, ya kan? Karena tadi airnya ada kan? Ada. Tapi kalau udah ketemu waktunya, dia bisa melaksanakannya dengan air yang cukup, maka dia wajib qadha. Kalau dengan cara yang kayak tadi, dia bertayamum besok sholat. Syaratnya tadi, di suatu hari nanti besoknya atau udahnya harus qadha. Asalkan cuacanya udah nggak dingin lagi. Karena kalau dia masih dingin, pasti begitu lagi. Dingin ngangetin, ya kan? Dingin ngangetin. Nah, kalau pakai air nggak masalah, nggak perlu ngulang. Tapi yang qadha tadi, seandainya dingin, dia bertayamum. Jadi dingin tuh boleh bertayamum. Tapi sholatnya ngulang, enakan mana? Dingin ngangetin ngangetin air sebentar, habis itu sholat. Apa dingin tayamum langsung sholat. Tapi qadha, enakan ngangetin bentar, ya, 5 menit 10 menit, ya kan? Yang penting gasnya ada, ya. Gasnya nggak ada, mau diangetin apaan yang mau diangetin, ya kan? Tuh, jadi 4 syarat atau 4 sebab dibolehkannya seseorang bertayamum. Kurang lebihnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nah, mana? Kita
kan harus nyari air dulu, terus kalau nemuin air itu ada jaraknya nggak kira-kira? Nah, Pertanyaannya sama. nah iya. Sama. Ada jaraknya nggak gitu? Ada ukuran jaraknya. Ada ukuran jaraknya tuh ada. Kalau di kitab tadi, kalau nggak salah di kitab Al-Fiqhul Mazhabi, kalau nggak salah di itu jaraknya sekitar, kalau kita udah nyari jaraknya sekitar 300-an. Iya. Oke. Jadi 300 meter. Bukan kanan gitu. bukan 300 meter. Apa namanya? 45,6 kilo. 45,6 atau 46,5 gitu. 47 lah, 47 amannya. Jauh ngerti kali gitu kali ya. Dicarinya segitu. Pokoknya jarak dari kita nih, cari ke sono, nggak ketemu gitu. Maka dengan jarak segitu, kalau udah kagak ketemu, cuma tadi ya syaratnya, jangan sampai kita nyari dengan jarak segitu. Oh jaraknya kan segitu, oke kita nyari dulu. Cuma nyarinya mepet selanjutnya nih. Nah, ya nggak bisa nyari lagi udah. Keburu telat. Kalau keburu telat ya udah bertayamum aja. Atau gini, kita tahu dalam jarak segitu kita udah tahu. Oh iya, di sono ada sumur noh, gitu kan? Jarak 30 kilo ada sumur. Tapi untuk mencapai ke sumur kita ngebahayain diri. Contoh, itu kalau mau ke sumur situ ada misalkan binatang buas. Nah jangan dah. Air dapat kagak matiin. Nah salah lagi, ya kan? Begitu syaratnya banyak. Kalaupun harus mau keluar nyari, tempatnya kudu aman. Yang kedua, emang ketika jarak itu ditempuh, dia tadi nggak keburu sholat yang selanjutnya datang. Karena udah datang, ya gimana? Malah jadi nggak ngadain sholat. Tuh salah satu. Iya mepet misalkan maghrib atau tadi emang biasa mungkin sholatnya belakangan gitu kali ya, zuhur sholat dia setengah 3. Bagaimana ya udah nyari, nggak ada air, mau nyampe asar belum mau nyari, ya udah nggak keburu dah, wudu aja dah, tayamum aja gitu ya. Tadi itu meskipun ada jarak tertentunya, tapi kalau perjalanan menuju jarak tersebut kok ada penghalang yang bisa membahayakan diri, ya kan, maka dia harus tayamum gitu. Ketimbang jalan, apalagi ngelewatin hutan dulu gitu kan, ada macan segala macam, ular, dong apa aneh ke sono aja dah, nanti mau ke sono, iya kan harus pakai air ya gak? Kayak tadi dah, cari dah zona air gitu, kata gue sini aja dah gitu, yang selamat temen yang tayamum. Nah di sahabat yang tadi karena dia nyari air ya udah, jadi mencelakakan dirinya sendiri meskipun udah tahu jaraknya. Kalau sekiranya untuk sarana menuju ke sono kok bisa membahayakan diri, maka jangan gitu. Karena apa namanya, agama kita ngajarin jaga jiwa kita ya, termasuk berapa hausul yang kelima tuh, menjaga yang 5, salah satu yang 5 adalah menjaga jiwa kita. Biar tadi wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri ente sendiri. Tuh dalil itu banyak loh, jangan bunuh diri, jangan. Nah dalil satu dalil bisa banyak tuh ya. Dingin, cuaca dingin ya, kalau kita jadi sakit ya jangan itu pakai tayam atau diangetin dulu gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bedanya Kita keluar air mati itu wajib mandi ya? Nah, kalau kita keluar air mani wajib mandi dong. Kenapa itu keluar? Air mati. Mandi. Selain air mani. Iya, jadi kan selain air mani itu ada namanya air mazi. Namanya mazi atau wadi ya. Jadi ada 2. Kalau air mani, nah pertanyaannya, air mani suci apa najis? Suci. Kalau air mani suci, tapi wajib mandi. Tapi kalau tadi air mazi atau karena disakit ya, air yang keluar selain air mani, ada air mazi atau air wadi, dia keluar wajib nggak mandi? Kagak. Kalau itu nggak wajib, tapi wajib wudhu lagi. Dan kalau kena, maaf kena CD-nya kena ya bersihin dulu gitu. Najis karena najis, ya nggak apa-apa dah sholat basah dikit, ya. Jadi kalau kita udah mau wudhu, kita buka dulu, bersihin dulu, pers dulu tuh bersihin, ya. Intinya kenain air, dicuci dulu biar bersih. Jangan tadi ada kayak tadi ada yang keluar nih, begitu ada yang keluar kan dia balik lagi tuh ke kamar mandi, ke tempat wudhu, udah wudhu doang nggak dibersihin lah, masih nggak sah, pakaiannya nggak najis. Nah iya, pencet dulu dah. Pencet dulu. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari diri kita nih, dari kemaluan depan, misalkan air kencing atau tadi mazi ataupun wadi, seandainya itu keluar, kita balik ke kamar mandi, bersihin dulu itu pakaian dalamnya. Jangan langsung wudhu doang, kan katanya ini udah keluar nih, batal wudhu. Iya bener, wudhunya batal. Tapi kan kena najis tuh pakaiannya. Nah, dicuci dulu, bentar sampai basah dikit. Jangan semuanya dibasahin, jangan situnya aja kan netes doang paling kan. Semuanya dibasahin ya, berceplak sarungnya. Ini agak enak. Nah, jadi gitu. Bersihin yang kotornya aja, yang terkena najis. Kalau udah bersih,
baru wudhu, baru sholat lagi, kayak gitu. Allah. Ini keluarga kan nggak terasa deh. Nah itu. Nah kemarin kalau nama kayak gitu ya, pernah kalau siapa dulu pernah nanya lagi pengajian di rumah Bang Iwan. Soal kalau kita lagi sholat nih, kayak kentut kalau ada yang keluar TK gak, antum apa ya? Lupa. Kalau nggak salah tuh ada pernah nanya kan, kalau emang yakin gak keluar ya nggak usah dibatalin sholatnya. Keluar kagak gitu. Keluar kagak ya, jangan. Tuh setan tuh, Haji, iya. Setan jadi begitu tuh, bikin kita biar batal sholat, bikin was-was. Iya, jadi kalau emang cuma was-was doang lanjutin. Keluarnya baru pertengahan nih. Nah, berarti belum keluar. Nah, Pertengahan doang. baru belum keluar. Kalau berasa ada yang keluar, nah baru batal wudhunya, wajib ngulangin wudhu. Tapi tadi dengan syarat dalemannya kudu dicuci dulu. Jangan wudhu doang, ingat ya, jangan cuma wudhu doang. Ah, batal nih, ada yang keluar dari depan, wudhu doang. Sholat lagi. Nah, tadi masih ada kotoran nih, masih ada najisnya. Bersihin dulu, baru sholat lagi, insya Allah aman. Ada lagi? Ayo dong nanya lagi ya. Nanya aja. Cukup. Paham ya? Selalu gampang. Sebab layamum ada 4 atau 3 di kitab tadi. Nggak ada air, sakit, atau ada seseorang yang membutuhkan air. Tambahan 1 apabila cuaca dingin. Nah, ekstrim. Ini aja nih 4. Ya, hafal, insya Allah bisa hafal ya. 4 dong, lupa sih. Dan bulan depan, apa yang kemarin nih? Gitu lagi. Ya, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hamba yang kalau ibadah tuh ada ilmunya, sehingga ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa ketika beribadah kita jalani ibadah ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah, karena syarat diterimanya suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama ikhlas, yang kedua ngerjainnya pakai ilmu. Semoga Allah jadikan ilmu kita berkah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allah jaga diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita dari segala bala dan fitnah, dari segala penyakit. Yang sedang sakit Allah Subhanahu wa taala semoga sembuhkan penyakitnya. Yang sedang ada hajat semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan hajatnya. Yang sedang ada satu pengen rezeki yang limpah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang limpah, yang halal, yang berkah, yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan semoga kita semuanya diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين والهمنا الرشد وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.